Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan status Gunung Ruang turun dari level 4 atau awas menjadi level 3 atau siaga. Walau demikian, BNPB masih memberlakukan situasi tanggap darurat bencana erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara hingga tanggal 29 April 2024. Lantas pemirsa, seperti apa mitigasi penanganan bencana Gunung Ruang oleh BNPB? Kita akan membahas lebih jauh saat ini bersama dengan Bapak Agus Rianto selaku Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat yang telah bergabung melalui saluran Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Mona, para pemirsa sekalian di Newsroom. Sampai jumpa kembali. Baik, Pak Agus, terima kasih sudah bergabung dalam Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Kita langsung saja Pak pada pembahasan kali ini. Mengingat status Gunung Ruang ini sudah turun dari level 4 menjadi 3 saat ini. Namun Pak Agus, mengapa BNPB masih perlu menerapkan status darurat tanggap bencana? Dan penurunan level ini menandakan apakah situasi sudah mulai kondusif atau seperti apa Pak Agus? Ya, baik. Terima kasih Mbak Mona dan para pemirsa sekalian. Jadi mungkin perlu dipahami, kami luruskan juga bahwa BNPB selaku penanggung jawab bencana di tingkat pusat ini di level daerah tentu kami melakukan pendampingan. Jadi yang menetapkan status tanggap darurat adalah kepala daerah setempat. Dalam hal ini adalah Bupati Kepulauan Sitaro telah menetapkan masa tanggap darurat ini 14 hari sejak tanggal 16 pada saat erupsi pertama kali sampai dengan nanti berakhir 29 April 2024 ini. Nah, tentu gunung ini memang ada empat level gitu ya. Mulai dari normal, kemudian waspada, siaga, dan awas. Kemarin saat erupsi tentu sebagai BPMBG, Badan Geologi, Kementerian SDM sesuai dengan fungsinya menetapkan kenaikan level menjadi level 4 atau level awas, dan tentu itu diikuti dengan status tanggap darurat oleh Bupati setempat. Kami tim dipimpin oleh dua deputi di lapangan dan melakukan pendampingan dan 14 hari ini ditetapkan untuk respon awal untuk tentu yang kita prioritaskan adalah penanganan pengungsi ya. Jangan sampai terjadi korban, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa, sehingga tentu ini kita syukuri. Dan untuk 14 hari mulai sejak ditetapkan tanggap darurat tersebut, upaya-upaya pemulihan ataupun penanganan dasar ya, penanganan dasar pengungsi itu dilakukan. Tentu adalah penyelamatan jiwa, yaitu dievakuasi ke daerah yang aman. Kemudian setelah itu karena tempat yang aman ini tentu jauh dari lingkungan atau tempat tinggalnya, tentu membutuhkan tempat tinggal sementara, yaitu tenda ataupun gedung-gedung atau tempat-tempat yang layak yang untuk bisa tempat tinggal sementara. Kemudian tentu di dalamnya layanan-layanan, terutama logistik, permakanan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Tentu ini karena masanya darurat, tentu walaupun demikian kita upayakan masyarakat yang dievakuasi tersebut mendapat layanan yang layak untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya untuk di daerah yang aman. Demikian Mbak Mona. Jadi ini kenapa tanggap darurat ini ditetapkan 14 hari, tentu ini menjadi pertimbangan selama 14 hari ini sambil menunggu situasi atau eskalasi menurun. Dan alhamdulillah kemarin juga ini memang sifat gunung ini beda-beda ya. Ada yang sifat eksplosifnya itu beberapa kali. Jadi kemudian mungkin setelah eksplosif tertinggi barangkali masih ada beberapa eksplosif atau erupsi-erupsi yang lainnya. Tetapi Gunung Ruang ini ternyata memiliki sifat yang berbeda pula, sehingga eksplosif yang terbesar kemudian cenderung menurun, sehingga BPMBG, Badan Geologi Kementerian SDM kemudian menurunkan statusnya menjadi level siaga. Demikian Mbak Mona. Baik Pak Agus, setelah adanya penurunan status menjadi level 3 pada saat ini, tentu juga ada radius bencana yang berkurang menjadi 4 km. Nah, terkait dengan hal ini, apakah warga atau penduduk yang tinggal di daerah sana sudah mulai kembali ke rumahnya atau masih bertahan di rumah tersebut? Seperti apa informasi terbarunya Pak? Ya, baik. Jadi begini Mbak Mona, para pemirsa sekalian. Jadi tentu ini ada dua segmen ya. Jadi pertama tentu
bagi masyarakat yang tinggal di daerah radius kurang dari 4 kilometer gitu ya, ya radius terdekat dari rawa, tentu ini dengan suasana atau efek dari abu vulkanik yang luar biasa, tentu ada beberapa rumah yang katakanlah mungkin atapnya karena tertimpa oleh vulkanik yang cukup tebal, kemudian atapnya rusak, tidak bisa ditempat tinggali, ataupun ada beberapa segmentasi permukiman yang memang masih bisa katakanlah bisa dibersihkan gitu ya. Jadi ini ada dua segmen bagi masyarakat yang memang masih rumahnya itu kalau rusak gitu ya, karena berada di radius terdekat dengan kawah. Tentu ini membutuhkan effort, nanti perbaikan-perbaikan, bahkan mungkin ada program relokasi agar masyarakat tinggal di daerah aman. Nah ini untuk masyarakat yang tersebut, yang rumahnya rusak tersebut dengan atap maupun beberapa strukturnya yang memang masih tebal atapnya, ini masih tinggal di Pulau Tagulandang di daerah yang aman begitu. Kemudian untuk yang bagi masyarakat yang memang di radius ataupun segmen ataupun wilayah-wilayah yang rumahnya tidak rusak dan cukup ada pembersihan dengan penurunan level ini, masyarakat sudah ada beberapa yang berangsur kembali untuk pembersihan rumah maupun lingkungannya. Namun demikian tentu kita masih melakukan pendampingan pemerintah daerah terus mensiasatkan petugas maupun relawannya untuk kita tetap siap siaga, karena memang ini statusnya level 3 adalah siaga. Tentu seluruh komponen baik pemerintah, aparatur, kemudian para relawan maupun masyarakat sendiri memang kita juga tetap waspada ataupun tetap siaga apabila memang kita tetap memonitor terus perkembangan dari BMKG, apakah nanti cenderung level ke level 2 atau tetap siaga. Kalau level siaga tetap kita harus siaga. Tentu ada rekomendasi dari BMKG daerah-daerah mana yang belum boleh untuk masyarakat kembali, ataupun daerah-daerah yang terutama untuk daerah-daerah aliran lahar karena ini sudah purna ya erupsinya. Tentu apakah nanti itu merupakan daerah aliran lahar yang memang jadi ancaman berikutnya begitu Mbak Mona dan para pemirsa. Jadi ini ada dua segmen, ada yang memang masih tinggal di daerah pengungsian, ada yang sudah kembali untuk tergantung pada eskalasi wilayah yang terdampak tersebut. Demikian Mbak Baik. Mona. Baik, lalu bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, Pak? Mengingat runtuhan gunung api ini berpotensi juga untuk menyebabkan adanya tsunami. Ya, tentu ini pada saat di-announce ya oleh pihak instansi terkait, BPBD maupun BMKG, terkait dengan adanya tsunami ya, akibat dari runtuhan itu, tentu karena pengalaman dari beberapa kejadian tsunami sebelumnya, baik tsunami yang skala besar maupun menengah, tentu ini masyarakat tentu tidak dipungkiri adalah tentu ada kepanikan gitu. Sehingga masyarakat pada saat itu berbondong-bondong untuk daerah aman. Daerah aman di mana? Daerah-daerah yang tinggi. Satu sih daerah tingginya adalah erupsi. Nah tentu ini kemudian dengan berbagai sumber daya, termasuk beberapa kapal baik dari KRI maupun Basarnas ataupun kapal masyarakat untuk mengevakuasi ke tempat yang aman. Memang tempat yang aman ini tentu kalau dilihat dari posisi gunung ini di dalam satu pulau, tentu adalah pulau sebelahnya ataupun yang sudah melewati lautan ya sekitar 2 jaman menyeberang untuk ke daerah yang aman. Namun demikian, alhamdulillah juga beberapa saat kemudian ada announce, ada sosialisasi pengumuman dari instansi terkait, yaitu BPMDG maupun BMKG, bahwa dicabutlah warning ataupun warning sign terkait dengan tsunami tersebut, dan tentu menjadi sebuah kelegaan dari masyarakat tidak adanya tsunami. Tapi pada saat itu memang terjadi kepanikan, namun kemudian dengan kesigapan dari aparatur, baik pemerintah daerah, TNI Polri dan relawan untuk mengevakuasi masyarakat dan mengevakuasi kepanikan tersebut berangsur turun, dan kemudian adanya announce ataupun pengumuman bahwa ancaman ataupun warning terhadap tsunami tersebut sudah dicabut. Demikian Mbak, jadi ini posisi masyarakat sudah berangsur-angsur stabil terkait dengan penurunan eskalasi erupsi maupun terkait dengan pencabutan warning terkait dengan ancaman dari tsunami tersebut.
Baik, berarti kita sudah mengetahui bahwa kondisi masyarakat di Sulawesi Utara tersebut sekarang sudah mulai stabil, serta Ya, dari pihak terkait juga telah mencabut adanya warning untuk tsunami. ya. Terkait dengan bantuan Pak Agus, sejauh ini sudah seperti apakah bantuan yang diberikan pemerintah, dan kira-kira bantuan apa lagi yang masih kurang yang diperlukan oleh pengungsi di sana, Pak Agus? Ya, baik. Layanan dasar pengungsi ini tentu yang paling pokok ada tiga hal gitu ya. Tentu ini adalah tempat tinggal sementara gitu, karena tentu kalau lama-lama tinggal di tenda, tentu ini juga dengan kondisi panas, hujan dan sebagainya, tentu ini kalau dalam kondisi tertentu 1-2 hari ataupun seminggu barangkali masih, tapi kalau dalam jangka waktu lama tentu ini kurang nyaman dalam artian positif. Dan tentu keduanya adalah layanan-layanan dasar lainnya adalah permakanan. Jadi yang pasti dengan adanya dapur umum dibuka, kemudian layanan masyarakat untuk permakanan ini dipastikan ada jaminan ke depan, kemudian juga pelayanan kesehatan, karena ini juga penting karena tinggal tentu di hunian-hunian yang sementara yang tentu jauh dari nyaman. Tentu ini juga perlu adanya perhatian terkait dengan layanan kesehatan. Jadi ini semuanya bergerak simultan. Nah, kemarin juga sudah kemudian berangsur-angsur setelah sepekan ini kondisi sudah mulai stabil. Tentu ini berikutnya adalah bagaimana upaya-upaya perbaikan terhadap permukiman ataupun rumah-rumah mereka yang rusak, terutama atap ya. Nanti kemarin ada usulan terkait dengan seng ya, ataupun atap, bantuan atap, memperbaiki rumah-rumah yang mereka, dan juga upaya pembersihan. Karena memang kalau erupsi ini salah satu tantangannya adalah tentu adalah abu vulkanik yang memang cukup riskan ya terhadap ISPA pernafasan. Tentu ini masker, kemudian layanan kesehatan pemeriksaan yang rutin terkait ISPA ini tentu menjadi hal dasar. Berikutnya adalah tentu kebutuhan air bersih, karena memang di kondisi-kondisi semacam ini, erupsi ini, banyak sekali sumur-sumur ataupun sumber air memang tertutup abu, dan ini menjadi sebuah langkah yang perlu disegerakan, yaitu pembersihan sumber-sumber mata air, karena air tentu cukup vital dalam kehidupan kita. Jadi ini insya Allah ke depan Mona dan pemirsa terus kita evaluasi, karena setiap malam tentu ini ada evaluasi di posko, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun dalam hal pendampingan dan pusat, dari Polri, selalu untuk mengevaluasi bagaimana keberlangsungan dari layanan dasar para pengungsi ini setiap hari. Kemudian akan diinventarisir beberapa kebutuhan ke depan, dan tentu akan diupayakan pemenuhannya kolaboratif semua pihak. Kita bergotong royong untuk merespon ataupun menolong saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Sitaro ini. Demikian Mbak Mona. Baik, terakhir Bapak, bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan logistik, bagaimana cara penyalurannya? Kemana mereka bisa memberikan bantuan itu, Pak? Baik, jadi ini sebenarnya ada 3 entitas gitu ya. Pertama tentu dari pemerintah kabupaten ini juga membuka pelayanan, dan ini karena daerah yang teraman itu di kecamatan Tanjung Handang ya, di satu pulau yang memang sebenarnya Gunung Raung ini satu kecamatan dengan pulau besar ini gitu. Jadi di Kecamatan Tanjung Handang itulah pusatkan seluruh pelayanan dasar pada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Itu ini didampingi oleh Tasik Pusat maupun dari provinsi. Berikutnya juga, kalaupun belum bisa nyebrang ke pulau tersebut, tentu ini bisa kemudian kita alamatkan ke pemerintah provinsi, dalam hal ini BPBD Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Jadi nanti yang akan memanage, mengatur bagaimana lalu lintas atau bagaimana pengerahan dari logistik bantuan masyarakat ini kepada para masyarakat yang ada di Pulau Tagulandang maupun yang ada di pulau yang posisinya berada di lereng Gunung Ruang tersebut. Jadi bisa kemudian keterbatasan transportasi, memang di sana ada keterbatasan transportasi, bisa Bapak Ibu para pemirsa yang ingin memberikan donasi silakan. Ada alokasi pemerintah dari BPBD provinsi siap menerima di kantor BPBD provinsi di Manado ya, posisi di Manado. Ataupun juga tentu ini entitas-entitas lainnya, para relawan, apakah melalui PMI, melalui Basnas, tentu ini juga saling terhubung. Tapi dalam satu kemarin itu koordinasi di tingkat pemerintah untuk tingkat provinsi dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Tapi kalau tidak
di Rampura, apabila mungkin Bapak Ibu para relawan langsung ke Pulau Tagulandang, langsung ke tempat evakuasi utama dari masyarakat disilakan. Tentu nanti ini dikoordinasikan dengan posko yang ada di provinsi untuk bisa difasilitasi ataupun dikoordinasikan lebih lanjut untuk sampai bisa ke lapangan. Demikian Mbak Mona, para pemirsa sekalian. Baik, bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan logistik bisa langsung menghubungi BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Pak Agus, terima kasih banyak sudah memberikan informasi terkait dengan bagaimana informasi terkini mengenai status Gunung Ruang yang ada di Sulawesi Utara. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Agus, selamat beristirahat. Baik, terima kasih Mona, selamat malam para pemirsa. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Bapak Agus Rianto. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.